Bukannya menyejukkan umat, malah teriak-teriak bikin gaduh. Namun gubernur menyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Kiai Haji Aceh Abdul Mujib merupakan ketua Yayasan Al-Fauzaniyah di Garut. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan baik keagamaan maupun formal meliputi pondok pesantren, SMP, madrasah aliyah, dan SMK. Selain menjadi ketua Yayasan Al-Fauzaniyah, ia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Salaman Fauzan III. Yang berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, pesantren tersebut tercatat dalam daftar calon penerima dana hibah yang pencairannya ditunda oleh Gubernur Jabar. Guring lo baru nanya, Pang rasa acreng. Saudara salih Pak Dedi, kumaha sih Bapak aing? Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana, gitu. Namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Saya mendukung program Pak Dedi. Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, siapa apapun, membangun negara, tidak membawa ulama, tidak melibatkan ulama, lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, saling buktikan. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Yang seperti kita ketahui ya, dana hibah ke pesantren ya, ormas atau yang sifatnya keagamaan itu banyak yang disetop oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena ini banyak proyek-proyek fiktif dan kemudian juga banyak yang melakukan atau membuat yayasan baru demi mendapatkan dana hibah tersebut gitu. Nah, dengan hal ini itu kalau nggak salah itu dana hibah itu untuk pesantren itu sekitar 150 miliar lah segitu. Tapi yang dikeluarkan Kang Deddy ini nggak sampai 10 M atau katakan 9, sekian M. Yang lainnya masih ditunda karena menunggu data dari Kemenak gitu loh. Mana-mana yang harus dibangun dan itu akan dibangun. Tapi apa yang terjadi dengan hal demikian ya kita lihat tadi lah, ada ulama yang ngakunya ulama kalau menurut Pak gitu, walaupun dia punya pesantren atau apa gitu, tapi dia memanfaatkan agama demi uang gitu. Yang notabene 1,3 miliar dana untuk ulama tersebut itu ditahan atau di hold, belum dicairkan. Kemudian mengatakan Kang Deddy itu gubernur blow on lah, gubernur goblok lah, dan sebagainya. Nah, kepentingan ini dengan pernyataan tersebut kan terlihat bahwa kepentingan yang digunakan berkedok agama ini adalah kepentingan uang, dan banyak yang terjadi ya, dana-dana hibah ini hanya untuk memperkaya yang punya pesantren. Sebetulnya hal ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat saja, di berbagai provinsi pun itu banyak, dan kenyataannya memang orang-orang atau yayasan yang mendapatkan dana hibah besar-besaran dari Pemprov ya, itu adalah orang-orang yang dekat secara politis gitu. Dan pernyataan tadi yang sungguh menggelikan gitu ya. Kalau ini kita dukung, tapi kalau sampai tidak melibatkan ulama dalam pembangunan, kita lihat saja nanti, buktikan gitu. Ini adalah doktrin atau dogma yang disampaikan masyarakat. Kalau tanpa agama ya, ini akan kacau balau. Padahal sebetulnya hanya kebutuhan tentang uang gitu loh, untuk kebutuhan pribadi. Yang kalau kita lihat negara-negara besar, negara-negara maju, negara-negara bahagia itu tidak mementingkan agama gitu ya. Contoh Swiss gitu, Finlandia, segala macam. Ini secara logis, rasional gitu, membentuk pemerintahan ya, Jerman gitu ya, itu lebih kepada ilmu pengetahuan. Artinya misalnya mendidik secara politik, terus kesejahteraan dan lain sebagainya itu berdasarkan survei-survei dan penelitian ilmiah yang dilakukan, bukan memberikan dogma gitu, bukan memberikan doktrin. Bila ini tidak agama, tidak mencampur ikutkan ulama, ini akan terjadi
seperti kualat lah kayak gitu yang dia omongkan kan seperti itu tadi itu. Makanya salah satu bangsa ini kenapa tidak maju-maju ya salah satunya faktor itu tadi ya. Faktor ustadz atau ulama ini yang bersikap-sikap seperti membela rakyat tapi padahal untuk kepentingan pribadi. Sebelum Pak Agit lanjutkan ke analisa atau pembahasan berikutnya, kita cek dulu pernyataan dari Kang Deddy. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik we macan kedongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Nah, demikianlah dari pernyataan Kang Deddy itu ya. Yang pertama menyimpulkan bahwa yang mendapatkan dana hibah itu yang punya akses politik terhadap gubernur itu. Kalau yang tidak mempunyai akses tapi membutuhkan itu nggak kebagian gitu. Karena ini dimakanin, bahkan mereka bersedia membuat yayasan baru yang fiktif gitu untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Kalau hal seperti ini itu dinyatakan kalau Kang Deddy ini menentang agama, ya justru Kang Deddy ini menyelamatkan agama gitu. Karena perilaku-perilaku tadi yang sifatnya fiktif ya, itu bertentangan dengan agama dan buat kepentingan orang-orang tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, memang kebijakan Kang Deddy ini banyak menuai kritik dan protes gitu. Karena pada masa lalu sebelum Kang Deddy ya budayanya sudah begitu teman-teman, yang terjadi itu sudah begitu. Begitu ada orang yang mau melakukan perubahan, nah ini jadi musuh. Orang-orang yang biasanya mendapatkan dana hibah dan segala macam ini kan terganggu kepentingannya. Karena yang permasalahan tadi uang gitu. Nah, di sini kelihatan sekali ya kalau di Indonesia ini agama itu hanya untuk jualan gitu, hanya untuk mendapatkan uang gitu. Kalau kita lihat di sini ya jujur-jujuran saja gitu, notabene ormas-ormas Islamnya yang ada di Indonesia, ya kelakuannya seperti ini ya, entah gede atau kecil gitu ya, kebanyakan seperti ini. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar kalau menurut Pak Agit ya di atas 70% lah segitu. 70%-an itu rata-rata begitu yang kalau kita lihat itu komisaris PT GAKS itu juga dari orang NU gitu ya. Ya ini cuman nyenggol-nyenggol dikit tapi sebagai bukti gitu kalau ormas-ormas Islam itu bukan cuman ormas Islamnya tadi termasuk pesantren ya itu. Nah, itu mengharapkan dana-dana hibah yang ada di setiap provinsi. Dan jujur saja ya, kalau kita mau selidiki atau mau di-up data, ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat, teman-teman. Ini hampir di seluruh Indonesia. Ya, kalau katakan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nggak luput dari itu. Dari dana hibah yang masuknya nggak jelas dan seperti Jawa Barat. Tapi kan cuman Kang Deddy yang berani angkat ini. Gubernur-gubernur yang lain ya sudah, yang penting politik mereka jalan gitu dan untuk keterusan mereka nanti terpilih ya seperti itu konsepnya. Dan kalau tidak ada yang berani merubah ini secara nasional,
ya tetap akan begini, negara ini akan ketinggalan gitu. Yang sifatnya tadi yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama itu adalah doktrin dogma, misalnya ziarah ke kuburan A mendapatkan ini dengan baca doa ini dapat ini, dengan ini dapat ini. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya lakukanlah hal sesuatu secara realistis, itu secara nalar dan rasional gitu. Baik, kita akan ambil kesimpulan. Yang pertama, praktek-praktek seperti ini ya membuat yayasan dekat jalur dengan para gubernur itu untuk mendapatkan dana hibah sebetulnya bukan hal yang baru gitu loh. Dan bukan hanya di Jawa Barat saja. Ini hampir semua provinsi Indonesia melakukan itu. Kalaupun tidak dengan pesantren, ada dengan ormas atau dengan ormas-ormas agama lain. Nah, ini pasti akan terjadi karena mereka menggunakan dogma gitu ya, menggunakan doktrin seakan-akan nanti kita akan kualat kalau tidak melibatkan ulama gitu. Yang notabene ulama dalam sistem pemerintahan juga belum begitu mengerti ya. Mereka kalau mau diadu ya lebih baik mereka lebih fokus kepada akhlak bangsa ini. Nah, tapi kalau kenyataannya kelihatannya seperti ini, banyak penggelapan uang yang terjadi para ulama gitu. Nah, ini bagaimana bangsa ini akan maju kalau ulama sendiri aja sudah, ya katakanlah kalau boleh dikatakan kasar, dana hibah tadi proses pencucian uang gitu. Yang tadinya harusnya digunakan oleh kepentingan masyarakat, untuk rakyat supaya rakyatnya maju, tapi malah digunakan untuk pribadi dan untuk tujuan akhirnya ya masyarakatnya nggak jadi cerdas, malah bodoh terus gitu. Ya salah satu kalau mau menjadi negara maju, salah satu syaratnya adalah mempercerdas itu SDM masyarakat yang di tingkat bawah. Tapi hal ini itu belum terrealisasi sama sekali gitu. Kita masih lihat doktrin dan dogma itu masih menjadi masalah utama di masyarakat yang level tingkat bawah gitu. Dan ya ini masih di 80% lah menurut Pak Git. Tindakan Kang Deddy yang sifatnya menunggu data dari Kemenak, mana dulu yang harus diprioritaskan, nah ini adalah penting gitu. Jangan sampai dana-dana ini yang buat kepentingan rakyat ini jadi mubazir dan malah hanya untuk kepentingan ulama pesantren yang sebetulnya itu kebanyakan adalah untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.